Halo Sobat Nexttrend, balik lagi nih. Kali ini kalian bersama dengan Fahmi. Dan ini seperti yang ada di judul, bayar hutang ke netizen. Nah jadi di sore tadi gue itu sempet bikin polling nih di Instagram Nexttrend terkait apakah gue harus live unboxing Redmi Note 11 kapan, malam ini atau besok pagi. Ternyata banyak banget nih dari Sobat Nexttrend yang minta malam ini. So jadi gue akan bayar utang itu. Dan di sini kalian bisa lihat ya, udah ada Redmi Note 11 yang masih terbungkus. Ini baru dikirimin sama Xiaomi ya, kemarin kalau nggak salah. Jadi kali ini gua mau live unboxing dan kalian bisa ikut menilai juga seperti apa sih Redmi Note 11 ini. Nah, buat yang udah gabung nih di live Nexttrend, mungkin sekarang gue akan langsung membuka kotaknya dulu ya. Tapi ya ini bubble wrapnya cukup tebel. Mungkin ini kalau beli HP Xiaomi gini juga ya. Gimana sih buat kalian nih Sobat Nexttrend yang udah punya pengalaman sama HP Xiaomi tuh, kalau beli tuh emang dapat bubble wrap tebel kayak gini apa enggak? Nah, bubble wrapnya tebel banget. Nah, terus ini adalah Redmi Note 11. Kita lihat dulu boxnya. Kalau misalkan di keterangannya, nah keterangannya gue dapet yang Twilight Blue dan varian terbesar ya, RAM 6GB beserta 128GB. Nah ini bisa dibilang salah satu peningkatan. Ini ada spesifikasinya juga, kayak penggunaan Snapdragon 680, terus layar AMOLED 90Hz, lalu ada juga Pro Fast Charging 33 Watt, dan ada juga 50 megapiksel AI Quad kamera. So langsung aja kali ya kita buka nih boxnya seperti apa. Oke. Nah, di sini di awal itu kalian bisa nemuin satu kotak kecil. Kalau misalkan dibuka, kotak kecil itu isinya apa aja, Bang? Jadi pertama itu ada SIM ejector nih, bentuknya bulat gini. Terus kalau dibuka, nah di sini ada beberapa hal sini. Pertama ada greetings card nih, ada sambutan dari Alvin C selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Kemudian di sini ada dua buah kitab, yang satu buku panduan, yang satu adalah kartu garansi. Lalu di sini juga ada casing, jelly case ya. Coba gue buka dulu. Jelly case-nya menurut gue ini cukup tebal dan fleksibel. Jadi nih buat kalian yang pakai Redmi Note 11 nggak perlu repot-repot lagi beli jelly case di luaran. Udah dapat kok di dalam kotak pembeliannya. Lalu di sini ada perangkatnya, tapi kita bahas nanti aja. Kita lihat dulu di bawah-bawahnya ada apa lagi sih ini. Kita buka lagi bagian bawah. Nah, jadi Redmi Note 11 ini masih ngasih charger. Ini ada adapter charger. Kapasitas atau kemampuannya itu 33 watt di sini. Lalu untuk kabelnya, di sini ada kabel USB Type-C. Ya, ini kalian bisa lihat USB Type-C yang cukup panjang. Jadi kalau misalkan kalian ngecas deket kasur gitu, bisa sambil dimainin sambil tiduran kan. Nah, terus di sini untuk bagian dalamnya ada aksen warna oranye khas Xiaomi ya. Oke, untuk boxnya itu aja sih. Tadi ada SIM ejector, casing, terus ada juga kartu garansi, terus ada juga kartu buku panduan, ada charger. Itu aja. Mungkin sekarang gue mau singkirin dulu nih yang kotak-kotak dan aksesoris pembelian Redmi Note 11. Sekarang kita beralih, dia loncat. Nah, sekarang kita beralih ke perangkatnya. Ini dia Redmi Note 11. Untuk kemampuannya di sini juga ditulis lagi, selain tadi ada di belakang boxnya, di plastiknya juga ada nih. Qualcomm Snapdragon 680. Lalu ada juga refresh rate 90Hz, AMOLED dot display, lalu ada 33 watt Pro Fast Charging dan 50 megapiksel AI Quad kamera. Kayaknya ini udah sempat di-review sama orang lain karena boxnya tadi nggak disegel, cuma di bubble wrap doang, dan untuk ngebukanya juga gampang. Di sini kalian bisa lihat ini adalah varian warna Twilight Blue.
Kalau nggak salah ada beberapa varian warna lainnya untuk Redmi Note 11, tapi gue agak lupa namanya. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis aja di kolom komentar sebenarnya warna Xiaomi Redmi Note 11 itu apa, dan yang jadi favorit kalian tuh warna apa sih sebenarnya. Oke, kita bahas dulu dari bodi belakangnya guys. Untuk bodi belakangnya, finishingnya itu matte. Jadi kalian bisa lihat sendiri, memang terlihat agak kasar, tapi sebenarnya kalau dipegang tuh halus guys. Ini tuh. Dan dengan finishing matte ini, gue sih ngerasa Redmi Note 11 terlihat lebih naik kelas ya dibanding kelasnya yang sebenarnya itu mungkin bisa dibilang entry sampai mid level. Lalu untuk desain kameranya, kalian bisa lihat di sini modulnya berbentuk persegi panjang. Ada 4 sensor kamera di sini, dan di sini ada tulisannya 50 AI kamera, di mana ini adalah yang ini nih, yang paling gede 50 megapiksel. Dan untuk sensor-sensor pendukungnya ada 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan ada 2 megapiksel depth sensor. Nah, di sini ada tulisan Redmi seperti HP-HP Redmi kebanyakan. Lalu untuk desain samping-sampingnya, kalian bisa lihat dia itu sudah flat frame, meskipun nggak flat banget atau nggak rata, masih sedikit cembung di bagian sini dan sininya agak sedikit menurun. Tapi menurut gue dengan desain yang semi flat frame ini membuat Redmi Note 11 juga naik kelas, karena biasanya flat frame itu dipakai sama HP-HP yang ada di kelas atas, ya menengah atas lah, mungkin kalian juga udah tahu kan HP apa aja. Terus untuk tombolnya di sini ada tombol power, ada tombol volume, dua-duanya sebenarnya sama-sama menonjol, tapi untuk di bagian tombol power itu sedikit agak rata dibandingin tombol volume. Di bagian atas di sini ada mic, lalu di sini ada drill speaker, ada lubang kabel jack 3,5 mm guys. Dan di sebelah kiri ada SIM tray. Mungkin gue akan kasih lihat ke kalian SIM tray-nya tuh seperti apa. Bentar, mana tadi SIM ejector-nya? Nah, ini dia. SIM ejector-nya udah ketemu. Gue coba buka dulu. Nah, ini adalah bentuk SIM tray dari Redmi Note 11. Ada bisa buat 2 SIM card dan ada juga 1 micro USB untuk menambah kapasitas penyimpanannya. Oke, mungkin sekarang ini gue masukin lagi dan kita beranjak ke bagian bawah. Di bagian bawah itu ada drill speaker lagi, ada port USB Type-C dan ada kabel mic. Dan yang kemarin gue sempat sorotin kan, gue bilang ya desain speakernya kenapa menyilang. Ini buktinya. Di bagian bawah itu ada di sebelah sini, atau kita sebut bagian kanan. Di bagian atas ada di sebelah kiri. Nah, gue tuh penasaran kalau main game kan kayak gini ya, dimana ini neken. Kayaknya agak mendem, tapi mungkin nanti bakal gue tes langsung ke kalian untuk kasih tahu nih pengalaman suaranya seperti apa. Nah, untuk spesifikasi layarnya sendiri, untuk ukurannya itu sebesar 6,43 inci. Untuk panelnya udah disebutin tadi pakai panel AMOLED. Lalu di sini ada sensor kamera nih, dot display. Untuk resolusinya itu kalau nggak salah 13 megapiksel ya. Cemiu, correct me if I'm wrong. Nah, itu udah sampai situ aja untuk desain segala macam, luarannya udah. Mungkin sekarang akan gua nyalain terlebih dahulu guys. Oh, ternyata udah nyala, gue kira belum nyala. Jadi dari sana udah nyala, dan ini kalian bisa lihat sendiri secara langsung tampilan layar AMOLED 90Hz di Redmi Note 11. Kita coba puter-puter gini dulu. Kita lihat ya, 90Hz menurut kalian kayak gini nggak sih? Atau menurut kalian ini sama aja kayak 60Hz atau bahkan lebih cepet? Nah, ini 90Hz, pengalaman 90Hz di Redmi Note 11. Lalu kita bahas apa lagi ya? Selain layar, mungkin sedikit kamera ya. Sekarang gue buka kamera dulu. Nah, ini kamera belakang untuk yang kamera biasa, kamera defaultnya. Lalu ada potret. Di sini juga ada menu-menu lain seperti selang waktu, dokumen, gerak lambat, video pendek. Oh, di sini kalau mau ngaktifin yang 50 megapiksel, dia itu harus ke fitur yang ada di menu lainnya. Tapi di sini menariknya tuh ada juga
Pro nih, ada Foto Pro. Kalian bisa menggunakan pengaturan seperti ISO, terus ini shutter speed, lalu ada diafragma, ada white balance, terus di sini juga ada apa ya, EV itu kalau nggak salah, gue agak lupa. Terus di sini lensnya juga bisa pakai wide ataupun ultra wide. Bahkan kalian bisa juga langsung menggunakan sensor yang 50 megapiksel kalau kalian mau. Untuk videonya ini dia, langsung kita lihat pengaturannya. Videonya cuma ada dua, 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Terus apa ini cuma di video kamera belakang? Kita coba kamera depan. Nah, ini kamera depan agak backlight ya karena ini lampu mantul. Kita lihat di sini. Untuk resolusinya sama 720p dan 1080p juga, nggak ada perbedaannya. Lalu untuk foto sendiri ini seperti ini, kalian bisa lihat ya. Untuk kameranya mungkin nanti untuk hasilnya bakal gua kasih lihat di YouTube ya. Terus kalau misalkan ngomongin soal kinerja tadi udah dijelasin. Untuk kinerjanya itu pakai Snapdragon 680 dan gua kebagian yang RAM 6GB beserta memori penyimpanan 128GB. Kalau nggak salah ini tuh yang harganya 2.700.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah atau 3.700.000, gua agak lupa. Terus kalau misalkan kita ngomongin chargernya, dia tadi udah dikasih tahu punya 33 watt Pro Fast Charging. Mungkin kecepatannya itu sekitar 1,5 jam, tapi ya itu balik lagi karena ini baru yang pertama kali bener-bener live unboxing. Gua akan mengulik atau mencoba kemampuan baterai Redmi Note 11 itu di lain waktu. Terus apa lagi nih guys yang mau dilihat? Oh, mungkin kita langsung tes suara aja kali ya. Di sini gua langsung buka YouTube aja biar cepet. Oh, belum connect, bentar. Gua konekin dulu ke WiFi. Oke, sobat Nextrend, tunggu sebentar. Gue mau konekin dulu nih ke WiFi biar sengaja ditarik biar nggak ada yang tahu passwordnya apa. Nah, kita langsung buka nih. Kita buka YouTube. Wah, ada Upin Ipin, ada kucing. Kita coba. Nah, kita buka Nextrend aja guys. Mana? Bentar, aduh, pengaturannya tiba-tiba pada muncul. Nah, kita langsung coba aja ya. Ada nggak ya video Redmi? Kalau nggak salah gue udah sempat buat deh Redmi. Gue itu sempat bikin preview gitu terkait Redmi Note. Nah, ini dia. Coba dengerin dulu suaranya. Dual speaker di Redmi Note 11 itu kayak gimana? Halo sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini mari kita membahas soal HP terbaru dari Xiaomi di Indonesia, yaitu Redmi Note 11. Ini volume terbesar. Adalah seri HP penerus dari Redmi Note 10. Dan menariknya banyak nih orang-orang yang beranggapan kalau misalkan Redmi Note 11 itu adalah penurunan atau downgrade dari seri Oke, cukup menurut gue untuk pengujiannya. Tadi pas gue coba pakai kayak gini, ini tuh nggak nutupin suaranya. Suaranya tuh tetap kencang. Dual speaker di Redmi Note 11 ternyata oke guys. Untuk dual speaker meskipun pendesainannya gue sempet skeptis di awal. Kira-kira kita bahas apa lagi? Kalau misalkan yang belum kita bahas tuh apa ya? Mungkin yang masalah ini doang ya, masalah baterai. Mungkin nanti akan gue coba live berikutnya, akan gue kasih lihat ke kalian seperti apa sih sebenarnya kemampuan charging dari Redmi Note 11. Dan untuk yang penasaran soal kamera, mungkin nanti juga gue bakal hunting secara live ke kalian sobat Nextrend yang penasaran terkait kemampuan Redmi Note 11 ini. Oke,
Mungkin segitu dulu untuk live unboxing kali ini. Terima kasih untuk Sobat Nextrend yang udah bergabung dan udah nonton live unboxing dari Nextrend kali ini. Sampai jumpa di live-live selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!